kembali di dalam ibadah sekolah minggu di Gereja Mahanaim Bandung. Apa kabar semuanya? Tentu baik dan sukacita semua. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita akan masuk di dalam doa. Yuk semua, lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya ya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Tante Dia akan berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi yang begitu baik ini Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami mau masuk di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah, kami boleh benar-benar memuji Tuhan dengan baik. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua, tolong guru-guru sekolah minggu kami, tolong cici-cici kami yang akan memuji Tuhan bersama kami. Dan tolong kami semua, biarlah Tuhan, hari ini kami bisa memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan bersama Cici Cindy dan Cici Dian. Silahkan. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi bersama kita di dalam ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Cici sini. Ya, Cidian. Udah bosan belum di rumah terus? Wah, bosen banget nih Ci, di rumah terus. Di rumah ngapain aja sih? Di rumah nih ya, makan, tidur, belajar online. Terus kadang-kadang Nonton YouTube, iya, betul banget. nonton Korea. Oh, udah pasti itu mah. Teman-teman di rumah kira-kira ngapain ya? Wah, Sama kali ya, belajar sama. juga kali ya. Tapi walaupun di rumah aja, kita tetap harus bersyukur dan bersukacita. Karena Tuhan udah ngasih kita tetap sehat dan semangat. Nah, sekarang kita mau mulai nyanyi, mau memuji Tuhan. Gimana Cici minggu ini gimana nih? Kita memuji Tuhan non-stop. Nah, non-stop itu gimana Ci? Jadi non-stop itu kita akan nyanyi terus. 100 lagu? Waduh, 200 lagu? Waduh, Kebanyakan ya. sekali. Pokoknya selama puji-pujian kita sambung-sambung terus. Sambung terus Dan nyanyinya. semua tetap berdiri. Berdiri Terus dan ikuti gerak. Oke, supaya badan tetap sehat. Siap semua? siap. Siap. Musik. Mulai ya. Aku main di rumah, Belajar juga di rumah. makan tidur, Nonton YouTube
kayaknya masih kuat. Masih kuat ya. Tapi tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Nah, silakan kita mau siapkan hati kita, pikiran kita agar kita bisa menerima setiap firman Tuhan. Yesus
Sekarang kami mau melakukan firman-Mu. firman-Mu. Pimpin kami Pimpin kami biar bisa biar bisa mendengarkan mendengarkan dengan baik. dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Jill. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali di hari Minggu ini Tante Desi boleh menjumpai adik-adik untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Pastinya dengan semangat ya. Kita bersyukur walaupun kita di rumah aja, makan, minum, sekolah, bermain di mana? Di rumah aja. Bahkan ibadah online kita sekolah minggu di rumah aja. Tetapi Tante yakin adik-adik semua tetap bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita angkat tangannya. Iya ya. Yang penting kita sehat. Betul. Di tengah kondisi hari-hari ini kita semua bersyukur kalau kita boleh sehat, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Adik-adik pastinya siap pagi ini untuk menerima, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini Tante bercerita tentang seorang nabi yang berinisial dari huruf Y. Ada yang bisa tebak? Siapa? Wah, pinter. Pasti adik-adik ada yang nebak nih di rumah. Betul, Nabi Yesaya. Ya, bagaimana Tuhan mengutus Yesaya untuk menjadi seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah juru bicaranya Tuhan yang menyampaikan pesan, yang menyampaikan suara Tuhan, yang menyampaikan perkataan Tuhan kepada umat-umatnya, kepada umat Tuhan yang belum percaya, yang belum bertobat, dan yang belum ada di dalam jalan kehendak Tuhan. Jadi ketika waktu itu di dalam cerita firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-6, bagaimana Yesaya sedang berada di rumah Tuhan, sedang berada di bait Allah. Dia sering datang ke bait Allah karena rumahnya dekat dengan bait Allah. Dia berdoa di bait Allah. Dan apa yang terjadi ketika Yesaya ada di rumah Tuhan ini? Yesaya menerima satu penglihatan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Apa yang dia lihat melalui matanya? Yesaya melihat bahwa Tuhan bertata di tempat yang maha tinggi, di surga, tapi jubahnya sampai ke bumi, sampai ke bait Allah. Sungguh satu penglihatan yang luar biasa. Tidak hanya itu, apa yang dilihat oleh Yesaya adalah bahwa Tuhan dikelilingi oleh para serafim. Wah, apa Tante itu serafim? Serafim artinya malaikat yang menyala. Banyak malaikat, para malaikat, firman Tuhan katakan, para malaikat yang menyala yang dinamakan serafim ada bersama dengan Tuhan Allah. Dan malaikat serafim ini memiliki 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap dipakai untuk terbang. Sinar mereka yang menyala ini adalah pancaran dari kemuliaan Tuhan sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh para serafim ini di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, kita baca ayatnya. Ayo buka Alkitabnya, sungguh luar biasa firman Tuhan pagi ini. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, serafim ini. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya.
Ayat yang keempat masih di Yesaya pasal yang ke-6. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Bait Allah menjadi bergoyang karena seruan daripada serafim ini yang mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Waduh, sungguh luar biasa. Bait Allah bergoyang karena suara yang dahsyat. Dan apa yang terjadi dengan Nabi Yesaya ini? Dia merasa ketakutan karena dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Allah. Sehingga dikatakan firman Tuhan bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Ya, seperti di dalam ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku, kata Nabi Yesaya nih, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, luar biasa. Yesaya menyadari keberadaan dirinya yang berdosa. Akhirnya seorang serafim tadi mengambil bara yang ada di tempat itu. Dan adik-adik tahu bara itu pasti panas ya, arang. Mengambil, menjepit sebuah arang dan meletakkan di atas bibir, di atas mulut dari Nabi Yesaya. Nanti adik-adik ada gambarnya, adik-adik lihat gambarnya. Artinya apa? Yesaya disucikan, Yesaya diampuni kesalahannya, Yesaya dikuduskan, Yesaya diampuni segala dosanya. Dan apa yang setelah itu, setelah Yesaya diampuni, apa yang Tuhan katakan? Siapa yang akan kuutus untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan berita daripada Tuhan, untuk menyampaikan suaranya Tuhan? Ingat, ini adalah tugas Nabi. Dan yang Yesaya katakan adalah, ini aku, utuslah aku Tuhan. Puji Tuhan, Yesaya tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Yesaya dengan segera menjawab, ini aku, utuslah aku Tuhan. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Bagaimana Nabi Yesaya melihat satu penglihatan yang sungguh dahsyat. Dia melihat Tuhan Allah sendiri yang bertahta. Bahkan dia dikuduskan, disucikan kehidupannya. Pagi hari ini, apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Apa pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini? Ingat bahwa kita semua juga adalah umat-umat pilihan seperti Nabi Yesaya yang dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dibayar, ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kita sudah diampuni segala dosa-dosa kesalahan kita. Pagi hari ini, ada nggak kita yang merasa tidak bersalah? Kita yang hidupnya sudah benar, kita yang hidupnya tidak berdosa? Tante yakin tidak ada. Ya, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin berbohong, mungkin adik-adik mengejek teman, atau adik-adik melawan orang tua, atau kata-kata kita kasar. Mungkin banyak yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan sudah menguduskan kita. Amin. Tuhan sudah membenarkan kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan apa yang Tuhan rindukan? Supaya kita juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Nabi Yesaya. Kita mau katakan pagi hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Angkat tangan yang mau diutus oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua mau menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik bisa memuji Tuhan, adik-adik bisa melayani Tuhan. Seperti tadi kita berdoa dipimpin oleh adik Jill.
Ya, luar biasa. Walaupun masih kecil, tapi sudah belajar untuk melayani Tuhan, memimpin doa. Puji Tuhan. Bahkan adik-adik yang lain juga harus mau untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Allah kita Allah yang kudus. Dan kita juga sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini, adik-adik mungkin masih yang suka malas-malas, masih ada yang menolak untuk melayani Tuhan. Kita rubah sikap kita. Amin. Kita sudah dibaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau menjadi terang, kita mau menjadi garam, kita mau menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menghibur mama papa mungkin yang lagi dalam masalah, mungkin papa mama lagi sedih, atau adik-adik bisa menolong papa mama ketika mungkin mereka membutuhkan pertolongan kita untuk mengambilkan minum, ya, untuk melayani papa mama apa yang mereka perintahkan. Ketika adik-adik taat, adik-adik mendengar perintah mereka, itu di situ adik-adik sudah melayani. Banyak yang bisa kita kerjakan, ya, sungguh luar biasa. Mari mulai hari ini kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Cici Pelia akan membacakan ayat hafalan kita. Silakan Cici Pelia. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terima kasih Cici Pelia sudah membacakan ayat hafalannya. Mari sekali lagi Tante ulang ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia di sini huruf D-nya gede, yaitu siapa? Tuhan. Sama seperti Tuhan yang kudus yang telah memanggil kamu. Puji nama Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menjadi melayani Tuhan. Mari adik-adik semuanya pagi hari ini hafalkan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan begitu dahsyat menunjukkan pribadinya kepada Nabi Yesaya. Hari ini juga Tuhan melawat kita, Tuhan menunjukkan kehendaknya, memberitakan firman-Nya melalui ibadah sekolah minggu pagi ini. Adik-adik mau untuk menjadi pelayan Tuhan? Adik-adik mau untuk melayani Tuhan? Untuk menjadi saksi Tuhan? Haleluya, luar biasa. Tante berikan tepuk tangan buat adik-adik semuanya yang sudah menikmati, yang sudah beribadah pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan senantiasa pimpin kehidupan kita supaya kita benar-benar dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tanamkan di dalam hati kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kami, Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah menguduskan kehidupan kami semuanya. Dan pagi hari ini Bapa, pakailah hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kami berada, lewat setiap sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami, senantiasa mencerminkan akan kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus melayakkan dan menguduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau taat, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja yang boleh beribadah pagi hari ini. Apapun keberadaan mereka, Tuhan memberkati. Walaupun mereka masih di rumah, dalam kegiatan bersekolah, bermain, melakukan aktivitas, kiranya Tuhan berikan mereka sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan.
terlebih semangat di dalam kami beribadah kepadamu Bapa. Berkati seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini. Mama, papa, kakak, semuanya adik diberkati oleh Tuhan. Semua terpelihara oleh Tuhan. Semua ada di dalam berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih secara online, walaupun masih di rumah saja, tetapi kita tetap memiliki sukacita dan roh yang menyala-nyala. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.